Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa hadir di ruang dengar Sobat Fok sekalian. Tentunya kita tidak lupa selalu marilah kita mengucapkan ataupun secara lisan ya bersyukur dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Karena dengan rasa syukur yang kita nikmati, apapun yang kita nikmati pada saat ini, tentu saja rasa syukur itu harus selalu kita lakukan. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa marilah kita selalu panjatkan kepada kehadirat Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan tentunya ke saudara, ke keluarganya, ke sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan ya nanti di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Sobat Fok yang berbahagia, alhamdulillah seperti biasa pada kesempatan ini Abah Ali tidak sendirian ya. Tentu selalu bersama dengan Abah Jatmiko. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abah ya? Sehat Bah. Alhamdulillah. Ini bulan Agustus Abah Jatmiko. Siap. Yang tentunya seperti biasanya ya di negara kita, bulan Agustus adalah bulan yang memang penuh makna ya. Karena di bulan Agustus inilah negara kita diproklamirkan ya oleh beliau, proklamator kita yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ya. Sudah bertahun-tahun ya negara Indonesia berdiri. Persisnya kalau di tahun ini itu ulang tahun yang ke-78 ya, kalau nggak salah kayaknya bener ya. Bener ya apa ya? Bener 78 ya. Oke. Insyaallah 78 tahun ya. Ini kalau dihitung usia kita betul-betul sudah usia yang dewasa. Usia yang sudah sudah matang ya, baik dalam berbicara, bertindak ya, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya sudah usia-usia yang cukup bisa memberikan contoh ya. Nah, ini bagaimana kalau usia negara, atau mungkin bagaimana setiap tahun ya di tiap bulan Agustus ini kita selalu bermuhasabah atau memperingati kemerdekaan negara kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Baik kita sebagai warga atau mungkin ada di antara kita yang memang diberi amanah sebagai wakil rakyat atau sebagai pemimpin, yang tentunya pemimpin ini ada tingkatannya ya, mulai dari tingkat RT, tingkat pedukuhan, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat pusat. Oke, baik Sobat Fok dimanapun Anda berada, mari kita simak nih penjelasan ataupun tauziah nih dari Ustadz Jatmiko yang sering kita sebut Abah Jatmiko. Moga Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Bah, sudah mau ulang tahun lagi, ulang tahun yang ke-78. Mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin, amin, amin. Negara yang sangat baik ya, warabun ghafur, dan Allah sangat memberikan keberkahan ampunannya kepada semuanya. Amin ya, insyaallah. Bah, yang jelas apapun alasannya
tetap kita wajib bersyukur karena kita masih diberikan kebahagiaan sampai saat ini. Semuanya tentu seperti pembukaan undang-undang kita, semuanya berkat rahmat Allah, ya toh, Ya, diberikan kemerdekaan ini. Jadi memang apapun alasannya, tidak usah sombong lah, semuanya itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih diberi hidup, kita masih diberi rezeki, betul. dan semuanya itu karena semuanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang penting, Bah, ketika suatu negara ini berdiri, maka yang paling penting itu adalah pemimpinnya, pejabatnya, pemerintahnya. Ketika pemerintahnya itu adil dan lain sebagainya, insya Allah ya negara menjadi penuh keberkahan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baik ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang kamu berbuat keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar semuanya mengambil pelajaran. Ini penting. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin", seorang hamba yang diserai oleh Allah kepemimpinan dan dia mati dalam keadaan berkhianat, maka Allah mengharamkan surga baginya. Ini hati-hati, Bah. Jadi sebetulnya kepemimpinan itu amanat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mawalahullahu syai'an min umuril muslimin, siapa saja yang diberi kekuasaan oleh Allah mengenai kaum muslimin, kemudian ia menutup diri dari kebutuhan-kebutuhan, menghalangi, kemudian menyengsarakan, memiskinkan, maka Allah juga pasti akan menutup diri darinya, juga akan memberikan kesengsaraan baginya, juga akan memberikan kemiskinan baginya. Jadi semuanya sebetulnya kalau kita dijadikan pemimpin, sebagaimana dia berbuat, inilah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada beberapa contoh, Bah, di dalam kitab ini, walaupun kitabnya Melayu ini bahasa Melayu maksudnya. Ini contoh kepemimpinan yang saya kira luar biasa. Mudah-mudahan banyak pemimpin di sini. Ya, amin amin. Insyaallah. Pada suatu hari Nabi Yusuf itu terkena penyakit. Kemudian dia sangat kurus. Kemudian bahkan hampir kuning tubuhnya, karena seakan-akan kena penyakit kuning ya, Bah ya. Kemudian ditanya, ya Yusuf, kenapa engkau menderita seperti ini? Apa yang menyebabkan engkau mempunyai penyakit ini? Kenapa tubuhmu hanya tinggal tulang dan kulit saja? Itu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Yusuf. Iya. Jadi Nabi Yusuf itu kena penyakit yang luar biasa sehingga dia sampai kurus dan kemudian sampai kayak kena penyakit kuning karena ya memang kena penyakit. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Hei segala menteri, ketahuilah oleh kamu bahwa penyakit yang menjadikan lemah tubuhku karena lapar." Iya no ya. Berarti Dan obatnya hanyalah makan. Tetapi dari selama aku duduk pada kerajaan ini,
sampai 17 tahun aku ini menjadi pejabat negara ini, aku tidak punya nafsu untuk makan. Dan betapa lemah nyawaku, dan betapa sekarang menjadi kurus tubuhku. Kemudian menteri-menteri mengatakan, ya Nabi Allah, sedangkan makanan banyak, kenapa engkau tidak menghendaki makan baginya sehingga engkau menjadi sehat kembali? Maka Nabi Yusuf mengatakan, aku takut makan kenyang karena aku menyertai dengan segala apa yang rakyat ini lapar juga di Mesir ini. Sehingga aku takut ketika menanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau makan kenyang sedangkan rakyatmu masih ada beberapa yang lapar. Saking takutnya itu, maka saya sekarang menderita penyakit seperti ini. Oke. Baik Abah Jatmiko, kita lanjutkan setelah yang satu ini dulu ya. Abah dan Abah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Abah dan Abah. Jogja Sobat Fox, masih bersama kami ya, Abah dan Abah. Maaf tadi ya keganggu sebentar ya Abah Jatmiko. Siap. Oke lanjut Abah, supaya tidak keputus apa yang tadi Ya ini diberi contoh. berarti kan kalau pemimpin dulu dijadikan pejabat karena malah tersiksa tuh, Ya. Bah. Terus ada Ya. hikayat lagi ini. Tersebutlah khalifah, tersebutlah pemimpin Amirul Mukminin Salman Al-Farisi. Dia pada suatu hari di pasar, kemudian ada orang yang pada saat itu kesulitan untuk mengangkat keranjangnya. Maka dia memanggil seorang tua yang kurus. Wahai Syekh, tolong aku, dipanggulkan ini barangku. Maka Syekh itu kemudian memanggulkan barang itu. Maka diriwayatkan di pasar itu banyak sekali orang yang bertemu dengan Syekh itu, kemudian mereka mengatakan, sehat ya Amirul Mukminin, sehat ya Amirul Mukminin, sehat ya Amirul Mukminin. Kemudian mereka mengatakan sehat, dan ternyata itu adalah Salman Al-Farisi. Apa pekerjaan Salman Al-Farisi? Yaitu dia menjual apa namanya, bakul. Apa bakul itu? Bakul tempat nasi itu? tempat makanan wakul. dan lain sebagainya. Ya, wakul dan lain sebagainya. Yang dia nam sendiri, yang dia anyam sendiri.
Kemudian ditanya, wahai Salman Al-Farisi, apa pekerjaanmu? Ya aku menganyam ini. Kemudian hasilnya aku bagi 3. Pertama, aku jadikan modal lagi untuk memberi bahannya. Kedua, aku berikan untuk makan anak istriku. Yang ketiga, aku sedekahkan untuk menjadi amal baik. Dan tidak lain seorang Salman Al-Farisi setiap hari walaupun dia sudah menjadi pemimpin, jabatannya juga seperti itu. Nah, ini jadi sebuah riwayat bahwa ternyata zaman dulu tuh nggak peduli dia jadi gubernur jadi apa, dia tidak makan gajinya, sedangkan gaji dari Baitul Mal dari negara dia kembalikan. Dan dia pekerjaannya hanya menganyam bakul untuk dijual dan ditanya, terus kemudian kamu makan dari mana? Ya ini sepertiga aku belikan lagi bahannya, sepertiga lagi akan aku berikan anak istriku untuk makan, dan sepertiga lagi aku sedekahkan kepada kaum muslimin. Nah, ini ternyata walaupun dia seorang pimpinan saat itu, seorang gubernur, itu pun pekerjaannya menganyam bakul. Luar biasa. Ini benar-benar. Ini kan artinya memang kepemimpinan itu milik Allah, ya. Dan dia tahu bahwa seperti tadi itu, siapa saja yang diberi kekuasaan oleh Allah, kemudian dia menutup diri dari kebutuhan, kesengsaraan dan kemiskinan, maka sesungguhnya Allah juga akan menutup diri dari dia, dan kesengsaraan bagi dia dan kemiskinan bagi dia. Tadi juga disebutkan, barang siapa yang mempersulit rakyat, maka Allah akan mempersulit kehidupan selanjutnya. Jadi ketika mereka itu diberikan amanat itu bukan bangga, bukan senang, bukan apa-apa, tapi memang itu amanat yang harus diselesaikan di muka bumi ini, sehingga mereka memang tidak mengambil keuntungan kecuali menyelesaikan amanat tersebut. Ini ada kisah lagi, Bah, biar semuanya mendengar. Ya. Belum habis toh? Belum. Abu Bakar pada suatu hari dia mengatakan, ya Abu Bakar, umat telah mengangkatmu menjadi khalifah. Tetapi kalau aku menyampurkan antara aku bekerja dengan menjadi khalifah, aku tidak bisa. Bagaimana? Tolong kau rapatkan masalahku ini. Kemudian akhirnya Umar memberikan putusan, wahai Abu Bakar, mulai sekarang masalah nafkahmu diambilkan dari Baitul Mal. Akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak bekerja, Pak, karena mengambil dari Baitul Mal. Nah, kemudian setelah 1 bulan, kemudian tanya sama istrinya, habis berapakah? Apakah cukup apa yang diambil dari Baitul Mal? Istrinya mengatakan, alhamdulillah Habib, ternyata aku bisa menabung. Masih sisa ini sekian persen dari Baitul Mal. Maka kemudian Abu Bakar menemui Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ternyata kemarin sisa sekian, istriku bisa menabung. Oleh karena itu mulai besok, bulan besok, bayarlah sebegini saja karena ternyata masih sisa. Saya membayangkan kalau itu terjadi saat ini luar biasa. Ternyata masih sisa yang kemarin sehingga istriku bisa menabung. Oleh karena itu untuk bulan depan ambilkan dari Baitul Mal sekian saja. Karena apa? Itu sudah cukup bagi kamu. Istrinya astagfirullah. Artinya memang orang zaman itu betul-betul ya tidak ada sesuatu hal yang untuk masalah materi, keuntungan dan lain sebagainya tidak ada. Justru kehati-hatiannya itu malah luar biasa. Justru luar biasa. Ini hikayatnya satu buku loh, Pak. Nanti kita baca semua loh, Pak.
Ya, nanti kita baca semua ya. Jadi ketika keagungan Islam yang luar biasa kita dengarkan itu ternyata tidak identik dengan kemakmuran pemimpinnya, kemakmuran para pejabatnya, kemakmuran para orang-orang pelaku sejarah itu tidak ada. Ya semuanya li'la kalimatillah, semuanya itu menjunjung agama Allah ini menjadi besar begitu, tidak identik dengan kemakmuran para pelaku sejarah. Nanti kita baca lagi banyak apa ya, memang harus contoh harus kita sampaikan, atau ini bisa menjadikan di antara kita khususnya, atau mungkin terfokus pada pemimpin kita lah. Ya memang, atau calon-calon pemimpin ini kebetulan kan sebentar lagi kita mau pilkada, pil dan sebagainya, banyak pil itu, dan memang di situ kita mau menyeleksi atau memilih calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Ya untuk itu ya calon-calon pemimpin harus bisa mengkoreksi diri, bisa menyiapkan lah bahwa jadi pemimpin itu tidak tujuannya untuk mencari materi ya, atau hanya itu status saja sosial kan, bukan hanya, tapi justru memberikan memberikan istilahnya itu kemanfaatan untuk umat, terlebih-lebih lagi dirinya atau apa yang dilakukan itu bermanfaat untuk agama, itu yang paling utama. Maka perlu ada pembenahan tujuan ya. Jadi kalau Abah lihat secara umum itu kan rata-rata karena memang ingin ya di satu sisi status sosial dia menginginkan itu, kemudian yang kedua memang dari sisi materi yang dia kejar. Ini terbukti ya Abah ya nun sewu, terbukti kan banyak di antara pemimpin kita itu yang terjerat kasus korupsi ya kan. Ini kan bukti nyata, dengan banyaknya pemimpin kita yang kena kasus korupsi itu boleh dikatakan bahwa tujuan sebagai pemimpin itu memang ingin mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan materi. Oke, baik Sobat Fox dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu ya stay tune di 105.3 Fox Radio Jogja. Tetaplah bersama Abah dan Abah. Abah dan Abah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Abah dan Abah. Masih bersama kami Sobat Fox, Abah dan Abah.
Sobat Fox, hikayat ataupun sejarah memang itu menjadi pelajaran, ya, pelajaran buat kita bersama, ya, agar dalam kita mengarungi kehidupan, ya, terutama bagi mereka-mereka yang memang kebetulan ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, itu betul-betul di kehidupan nanti setelah sudah tidak memimpin itu namanya akan selalu tetap dikenang. Moga Abah mungkin ada hal lain yang barangkali perlu disampaikan ke Innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Besok pemimpin-pemimpin yang adil itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Mereka itu adalah orang-orang yang adil dalam memutuskan perkara, adil terhadap keluarganya, dan dalam perkara apa saja mereka diberi kekuasaan, mereka bersikap adil. Ini luar biasa sebetulnya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-awalu imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Jadi memang pemimpin ini besok di akhirat sangat dimuliakan, Mereka mempunyai mimbar-mimbar yang sangat bercahaya. Ketika ditanyakan siapakah mereka itu, mereka adalah yang dulu diberi jabatan kemudian berlaku adil di muka bumi. Kemudian besok ada naungan di akhirat itu yang tidak ada yang diberi naungan itu kecuali 7 golongan. Salah satunya apa? Allah memilih pemimpin yang adil. 7 golongan itu salah satunya pemimpin yang adil, sehingga pemimpin yang adil itu menjadi cita-cita bagi semua umat Islam, tetapi karena memang derajatnya besok di akhirat yang luar biasa. Saya kasih hikayat lagi, Pak. Suatu hari Umar bin Khattab mau mengadakan perjalanan ke Syam kalau tidak keliru. Nah, kemudian dia bertanya kepada petugas Baitul Mal, adakah unta yang kami kendarai nanti ke negeri Syam itu? Wahai Amirul Mukminin, butuh berapa engkau unta itu? Ini ada 2 unta yang kami persiapkan. Kemudian Amirul Umar bin Khattab mengatakan, tidak, 1 saja. Kalau memang 1 bisa 1. Kemudian dia membawa pembantunya. Ketika dia pergi sama pembantunya, ya ini tadi sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang adil toh, sampai itu pun dia mengatakan sama pembantunya, oke, sekarang aku naik unta, nanti gantian. Setelah aku baca 1 juz, kalau tidak keliru itu, gantian kamu. Setelah nanti baca lagi, gantian kamu. Supaya unta kita juga nggak lelah. Tuh sama hewan aja dulu ya. Ya kan? Kemudian betul mengadakan perjalanan. Sekali Umar di atas, kemudian sekali pembantunya yang di bawah untuk mengendalikan dengan talinya, sekali di atas, sekali di bawah, terus saja. Nah, kebetulan sampai di negara itu, pas posisi sampai di depan negara itu, Umar yang turun untuk mengendalikan unta itu, sehingga kemudian seluruh negara itu mengeluh-elukan yang di atas unta karena dikira Amirul Mukminin. Kemudian orang-orang yang mengenal mengatakan,
sesungguhnya Amirul Mukminin yang mengendalikan onta yang di bawah itu. Nah ini akhirnya kita sadar seorang presiden Amirul Mukminin pun ketika dia membawa pembantu, ketika dia membawa onta, tidak mendolimi untanya untuk bersama-sama di dalam onta juga tidak. Dia bergantian, sampai sana pun ternyata juga protokolnya dia harus nuntun, dia nuntun juga. Ini gimana Pak Ali? Artinya itu memang contoh akhlak ya, memang ya dari sananya memang mereka luar biasa. Atau mungkin juga karena dia paham ajaran agama dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari itu betul-betul sesuai dengan yang dia paham. Ya, sekarang mari kita tanya kepada pemimpin-pemimpin sekarang. Sekarang 3, 4, 5 contoh tadi, misalkan seperti Nabi Yusuf ketika menjadi pejabat, dia sampai kelaparan, sampai tidak makan, tidak minum, kemudian dikatakan, kenapa engkau mengatakan begitu? Sesungguhnya aku penyakitnya penyakit lapar aja. Dengan makan aku sembuh. Kenapa enggak kau lakukan? Saya takut semasi ada warga di sini masih lapar, saya enggak berani untuk berkenyang-kenyang diri karena takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kepemimpinan itu beban kewajiban. Ya. Sebagai seorang bapak itu ketika kita ditanya, sampean tujuannya, cita-citanya apa Pak? Ya menyelesaikan kewajiban. Sebagai bapak itu ya melindungi istri, membesarkan anak-anak, titik. Ya menyelesaikan kewajiban. Ketika kita ditunjuk jadi pemimpin, ya menyelesaikan kewajiban sebagai pemimpin. Karena memang kudrahnya dia mampu untuk memimpin. Dengan ilmunya, dengan kepribadiannya, kemudian ditunjuk menjadi pimpinan. Bukan cita-citanya kan, bukan cita-citanya. Makanya suatu hari Umar bin Khattab itu mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Karena hari itu Rasulullah memuji orang-orang yang sangat bersedekah. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah pagi-pagi ketika mau berangkat perang. Wahai Umar, ada apa? Aku serahkan separuh hartaku untukmu ya Rasulullah. Niatnya ingin mengalahkan Abu Bakar. Bagus, ahsan. Bagus ya Umar, bagus ya. Terus kemudian datang Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya datang. Untuk apa? Aku serahkan semua hartaku untukmu ya Rasulullah. Lah kemudian keluargamu, kamu tinggali apa? Aku tinggali janji Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar mengatakan, aku tetap kalah. Aku tetap kalah dengan Abu Bakar. Artinya memang mereka orang-orang yang pengorbanannya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa, sehingga ada cerita tadi ketika Abu Bakar diberikan gaji dari Baitul Mal saja, dia mengatakan, wahai istriku, bagaimana tentang gaji kita ini? Wah, ini saya masih sisa sekian. Dihitung sama Abu Bakar, kemudian dia ngomong sama Umar, wah, engkau berikan gitu masih sisa, besok lagi sekian saja ya. Kalau pejabat kita begitu ya, Pak. Saya membayangkan kalau pejabat kita semua mendengar ini ya, apa ya? Saya yakin di bulan Agustus ini yang memang setiap bulan, setiap tahun kita peringati hari kemerdekaan kita, ya kami berharap para pemimpin kita itu sedikit menyisihkan waktunya untuk mencoba membaca atau mendengarkan kisah-kisah masa lalu, yang itu merupakan tauladan sebenarnya untuk kita bersikap, kita melakukan suatu kebijakan, ya kan? Nah, karena kita sebagai pemimpin memang diharapkan mengayomi semuanya, ya mengayomi tidak hanya keluarga kita sendiri,
Ya, kadang-kadang kan kita sebagai pemimpin itu prioritasnya itu kan keluarga. Di RT aja lah ya, kita sebagai ketua RT itu kadang-kadang kalau ada informasi apapun terkait dengan mungkin bantuan itu keluarga kita yang kita dahulukan ya. Ini coba kita untuk bisa mengevaluasi lah ya. Mari mumpung masih di bulan Agustus, salah satu bulan yang memang selalu kita peringati sebagai hari kemerdekaan kita. Ya mudah-mudahan pemikiran kita itu menjadi merdeka, kita bisa menauladani ya kisah-kisah dari para pemimpin-pemimpin masa lalu yang semuanya dia menjadi pemimpin itu bukan tujuan. Baik Sobat Fox, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah 1 jam kita bersama. Tentunya banyak hal yang barangkali ada yang kami sampaikan kurang berkenan, kami mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan ataupun pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.